Halo sobat pecandu film, jumpa lagi dengan Abang Mul di sini. Kali ini gue bakalan membahas atau mereview film yang berjudul Shadow in the Cloud. Film ini mengisahkan tentang sosok perempuan yang mengalami KDRT atau kekerasan dalam rumah tangganya. Kemudian dia pergi dan menaiki sebuah pesawat tempur untuk kabur dari suaminya tersebut. Tanpa basa-basi dan kebanyakan spoiler, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan Gareth yang datang ke pangkalan militer Angkatan Udara dengan membawa sebuah paket. Kemudian dia menaiki sebuah pesawat tempur yang ada di sana. Dan ketika Gareth di dalam pesawat itu, dia langsung memberitahukan ke kru pesawat tersebut bahwa si Gareth ini diperintahkan ke penerbangan tersebut. Namun salah satu dari kru pesawat yang ada di sana menyuruhnya untuk turun dari pesawat itu. Tiba-tiba Gareth mengeluarkan surat. It's from the Major's own desk, sir. We got time for this right now. Put her in the Sperry until we get up in the air. Karena tidak ada lagi tempat di kabin pesawat itu, Gareth pun disuruh masuk ke sebuah Sperry yang ada di pesawat tersebut. Akan tetapi, Gareth ini menolak untuk masuk ke Sperry itu, karena dia tidak ingin paketnya ini terpisah dengannya dan harus selalu menjaganya. Namun tiba-tiba salah satu kru pesawat itu menawarkan dirinya untuk menjaga paket si Gareth tersebut. The contents are strictly confidential. Sure. Yes or no? Pesawat pun lepas landas dan Gareth sudah berada di dalam Sperry itu. Ketika Gareth di dalam Sperry itu, dia mendengar kru pesawat sedang membicarakan si Gareth ini. Kemudian Gareth pun ikut dalam perbincangan para lelaki mesum tersebut. Dan salah satu kru pesawat itu menanyakan tentang nama si Gareth ini. Kemudian kru di pesawat itu memperkenalkan dirinya masing-masing ke Gareth. Kru pertama bernama Sir Sandron, yang kedua penembak belakang Batskell, yang ketiga Lieutenant Vince atau navigator, yang keempat Sir Santek atau operator radio, yang kelima Captain Rivers, yang keenam Kopilot Williams, dan yang terakhir Sersan Walter. Singkat cerita, saat Gareth melihat keluar dari kaca Sperry itu, dia melihat makhluk atau binatang yang sedang berada di sayap kanan bawah pesawat tersebut. Gareth pun langsung melaporkannya ke kapten di pesawat itu. Namun kaptennya ini tidak percaya dan menyuruh Gareth untuk langsung keluar dari Sperry tersebut. I'm not having trouble down here, Mr. Quaid. I'm reporting what I've seen. Non-negotiable, you come up to the cabin now. Yes, sir. Reed, Garrett, out of the Sperry turret now. Ketika Gareth ingin keluar dan menarik gagang pintu Sperry itu, tiba-tiba gagang Sperry itu malah patah. Kemudian Gareth pun berusaha mendorong pintu Sperry tersebut, akan tetapi tidak bisa terbuka. Kemudian Gareth pun melaporkannya ke kaptennya. Out of the hatch. Yes, sir. Oh, sir, we have a bit of an issue with the hatch. Use the steel handles that are right above you. Yes, sir, one of the handles broke off, sir. Gareth pun berusaha dikeluarkan dari Sperry itu. Tiba-tiba Gareth mendengar bahwa ada beberapa baut di Sperry itu lepas. Gareth pun berteriak dan meminta untuk mengeluarkannya dari Sperry tersebut. Namun kru pesawat tetap tidak bisa mengeluarkannya. Gareth pun pasrah dengan keadaannya. Tiba-tiba ketika Gareth melihat jendela di Sperry itu, dia melihat pesawat musuh yang berarah jam 5 dengan jarak 400 kaki di bawah pesawatnya. Gareth pun langsung melaporkannya ke kaptennya. Namun tiba-tiba There's a Japanese IAT. karena baut dari Sperry itu lepas, Gareth menggunakan jari tangannya untuk mengganjal pintu Sperry tersebut. Kemudian Gareth berusaha menembaki makhluk itu, akan tetapi senjatanya malah jatuh. Dan jari tangannya pun bengkok, gara-gara makhluk itu berusaha masuk dengan mendorong pintu Sperry tersebut. Gareth pun mengambil kembali senjatanya, akan tetapi senjatanya itu pelurunya kosong. Gareth pun berhasil menembaki monster itu dan kabur entah kemana. Dengan menahan kesakitan, Gareth berusaha menarik jarinya yang bengkok itu. Ketika Gareth menutupi luka yang ada di dadanya dan mengikat jarinya yang patah,
Kapten beserta kru di pesawat itu mengalami keributan gara-gara si Garrett ini yang membawa senjata api. Garrett pun ditanya mengenai senjatanya, akan tetapi Garrett mengelak dan memberitahukan ke kaptennya bahwa dia tidak mempunyai senjata api. Ketika Garrett ditanya lagi, dia pun mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, Sergeant Quaid, do you have my radio back? Yes, ma'am. That is the most important thing on this plane. I understand that, Garrett. Singkat cerita, ketika Garrett ditanya lagi oleh Kapten Rivers tentang identitasnya, Garrett hanya mengatakan bahwa ini adalah rahasia. Tiba-tiba salah satu kru di pesawat itu mendapatkan informasi dari kendali radio Achkulan bahwa tidak ada perempuan yang bernama Maude Garrett dan tidak terdaftar di pasukan bantu. Garrett pun dianggap di pesawat itu sebagai penyelundup. Who are you, Miss Garrett? Taggart, force the hatch open and bring her up for questioning. Aye, Captain. Saat Garrett ingin dibuang dari pesawat itu, Garrett memberitahukan bahwa aku bukanlah musuh kalian. Tiba-tiba pesawat musuh datang ke arah mereka dengan jarak yang sangat dekat. Namun, kapten dan krunya tidak percaya dengan omongan si Garrett ini. Garrett pun berusaha mengambil alih kendali manual di Sperry itu untuk menembaki pesawat musuh tersebut dan meminta izin ke kapten untuk menembakinya. Sir, requesting permission to fire on an enemy attacker. You wouldn't even know how to fire if I did. I was being polite. Garrett pun berhasil menjatuhkan pesawat musuh itu. Kru pesawat yang melihat Garrett pun terheran-heran dan tidak percaya akan hal tersebut. Kemudian Garrett menanyakan paketnya. Walker pun memberitahukan ke Garrett bahwa paketmu aman dan berada di sebelahku. Namun salah satu dari kru pesawat itu ingin membuka paket si Garrett ini dan sangat penasaran dengan isinya. Tiba-tiba saat perdebatan Garrett dan kru pesawat tersebut, makhluk atau monster itu datang ke arah Garrett. Garrett memberitahukan ke kru pesawat itu bahwa dia melihat monster yang sangat besar dan berbahaya yang sedang berada di depannya. Akan tetapi Garrett tidak dipercayai dan dianggap berbohong oleh kru pesawat tersebut. Sir, engine 4 is now malfunctioning. How should we proceed? It is in the smoke. It was a large animal, I swear. Kapten dan kru pesawat pun akhirnya percaya bahwa di pesawatnya memang benar ada monster atau hewan mutan. Kemudian kru di pesawat itu sepakat ingin membuka paket sigaret ini, karena menurutnya gara-gara paket sigaret inilah yang menyebabkan hewan mutan itu bisa berada di pesawat ini. Akan tetapi Walter atau si penjaga paket sigaret ini tidak setuju dan tidak ingin membukanya. Perkelahian pun terjadi di atas pesawat tersebut untuk memperebutkan paket sigaret ini. Gotta be fucking kidding. There's a baby in here. Oh, I'm sorry. Thank you. We can't continue this mission. Ternyata isi dari paket itu adalah bayi atau anak dari Garrett. Identitas Garrett pun terbongkar. Ternyata anak itu adalah hasil hubungan gelap antar Garrett dan Walter. Teman-teman Walter pun tidak percaya akan hal ini. Dan seandainya teman-temannya ini mengetahui lebih awal bahwa si Garrett ini adalah kekasih si Walter, teman-temannya ini tidak bakalan merendahkan si Garrett. My husband, I was young when we got married, and I didn't know. I didn't know how much he liked to drink. It started hitting me. I around, and it was two birds. Serve my country and get the hell away from it. Garrett pun menceritakan hubungannya dengan Walter, bahwa saat itu ketika kami menjalin hubungan yang serius, Walter meninggalkanku saat ku beritahu bahwa aku sudah menikah. Namun si Garrett ini tidak memberitahukan ke Walter bahwa saat itu dia sedang mengandung anak dari Walter tersebut. I don't know who ratted me out, but yesterday my husband showed up on base, and the minute that he got me alone, he was gonna kill me. Kapten Reeves pun langsung ingin mendaratkan pesawatnya dan ingin menahan Garrett dan Walter setelah mendengar cerita dari Garrett tersebut. Namun tiba-tiba pesawat musuh datang dari arah jam 6 dan siap untuk berperang. Tiba-tiba Garrett mendengar kegaduhan di kabin pesawat. Ternyata monster atau hewan mutan ini yang telah menyebabkan kegaduhan di pesawat itu. Kemudian Garrett mendengar bahwa monster itu datang ke arah Walter dan ingin mengambil bayi tersebut. Wait, say something right now. Where's the baby? Quaid's down. No. Garrett yang mendengar bayinya diambil oleh monster itu langsung menangis dan berteriak. Akan tetapi takdir berkata lain. Garrett melihat bayinya bersama monster itu di sayap kiri pesawat. Ketika Garrett ingin mengambil bayinya, dia mendapatkan dua pilihan, yang dimana dia lebih memilih mengambil bayinya atau memilih untuk menembaki musuh yang sedang datang ke arahnya. Akan tetapi Garrett lebih memilih untuk bayinya.
Garrett pun berhasil mendapatkan kembali bayinya. Kemudian Garrett mencoba melihat keadaan bayinya, dan ternyata bayinya masih utuh dan selamat. Garrett pun berusaha kembali ke kabin pesawat dengan melakukan hal gila, yaitu mencoba menjadi manusia laba-laba. Setelah Garrett terlempar akibat ledakan pesawat itu, dia pun berhasil ke kabin pesawat tersebut. Dan di sana dia melihat Sersan Tech yang sedang berkelahi dengan monster itu. Kemudian Garrett pun mencoba membantu Sersan Tech ini. Akan tetapi monster itu malah mengincar bayi si Garrett. Namun Sersan Tech berhasil menarik ekor monster itu dan jatuh dari pesawat. You keep that baby safe! You stupid idiot! Garrett yang melihat Sersan Tech jatuh dari pesawat dan berpikir bahwa monster itu ikut jatuh ke bawah. Ternyata monster itu berhasil bertahan di pesawat tersebut dengan menggunakan ekornya. Garrett pun berusaha memotong ekor monster tersebut. Tiba-tiba monster itu jatuh dan ternyata monster itu memiliki sebuah sayap. Garrett pun berusaha melemparkan barang ke monster itu. Namun monster tersebut malah kabur entah kemana. Captain, stay with me. Kapten Reves pun meninggal akibat serangan dari pesawat musuh. Garrett pun menyuruh Williams untuk mendaratkan pesawat itu karena sudah tidak punya pilihan lagi. Kemudian Garrett pergi menemui Letnan Vince untuk memberitahukannya bahwa pesawat ini akan didaratkan oleh Williams. That's what you get, Uncle Sam said fuck you! We gotta set this plane down, anywhere. Be said, Reeves is dead. fucking Golly's flying the plane? Is that a fucking joke? Namun nasib sial menimpa Letnan Vince dan meninggal dunia. Tiba-tiba Walter datang entah dari mana dengan membawa luka di sekujur tubuhnya dan mengatakan kepada Garrett bahwa aku di sini untukmu. Garrett pun merasa senang sekali melihat Walter yang masih hidup. Setelah Walter dan Garrett selesai bercumbu dan kemudian Garrett menyerahkan bayinya ke Walter untuk menjaganya, tiba-tiba monster itu datang dan mencoba membunuh prajurit Bat-Skull. Akan tetapi Garrett dengan cepat menembaki monster tersebut. Monster yang meresahkan ini kemudian mendatangi Garrett dan Garrett pun berhasil melayangkan peluru ke dada monster itu. Singkat cerita, Williams dan Garrett yang berusaha mengendalikan laju pesawat itu, tiba-tiba Garrett menyuruh Williams untuk berputar 180 derajat dan melakukannya secara bersamaan. Pesawatnya pun mendarat di sebuah pulau. Garrett yang masih sadar dan berusaha bangkit dari kursinya dengan cepat menolong Walter. Ketika Garrett menolong Walter, dia melihat tabung gas yang terbakar dan akan meledak. Kemudian menyuruh teman-temannya untuk segera kabur dari pesawat tersebut. Mereka pun selamat dari ledakan pesawat itu. Garrett merasa bahagia sekali karena bayinya berhasil selamat dari berbagai peristiwa yang menimpanya pada saat mereka berada di pesawat tersebut. Everything I need is right here. So, Oh, will you do me the honor?